Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uktadin Prisa NIM 211800071. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pendidikan mengenai menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Dosen pengampunya itu Ibu Dr. Setiawati MSI dan Ibu Anis Fitria. Disusun oleh Okta Adinda Prisa, NIM 211800071. Pada permasalahan kali ini terdapat 3 kolom tabel. Yang pertama itu fenomena fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Kolom yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangannya permasalahan. Dan kolom yang ketiga itu upaya penanggulangan permasalahan. Baiklah, kita masuk pada permasalahan pertama yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Pada Banjarmasin Post edisi Jumat 17 Januari 2020 ada 3 isu pendidikan yang diangkat pada hari yang sama. Yang pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Yang kedua itu adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Dan yang terakhir itu mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin, yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam lagi, bisa jadi ada lebih banyak persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan guru, kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Faktor penyebab permasalahan tersebut itu keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang pada umumnya berada di daerah terpencil yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Upaya penanganan yang dapat dilakukan itu pemamong pendidikan atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. A. SD kecil pada daerah terpencil. B. Sistem guru kunjung. C. SMP terbuka. Yang kedua itu pengelolaan pendidikan, ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan klasifikasinya memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Terus yang kedua itu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis seseorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Permasalahan kedua itu kepada masalah kuantitas. Terbatasnya daya tampung pendidikan di DKI. Direktur Eksekutif Pusat Pendidikan dan Kebijakan PSPK, Nisa Felika, terlepas dari jalur masuknya PPDB, memiliki isu mendalam terkait kurangnya daya tampung atau kuota sekolah negeri. Nisa mengatakan, berdasarkan data, daya tampung sekolah menengah atas atau SMA negeri di Jakarta kurang dari 30%. Padahal jumlah siswa yang mendaftar jauh lebih besar. Kalau kami di PSPK ngerjain PPDB, ini masalah kekurangan daya tampung. Merasa bangga, angka partisipasi tinggi, tapi yang bersubsidi dan terjangkau ini cuma sedikit. Jakarta saja tidak sampai 30% anak SMP bisa masuk ke SMA negeri, kata Nisa. Pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Gerakan Jurnalis Peduli Pendidikan 2021. Akhirnya, para siswa yang tidak terima di sekolah negeri harus sekolah di swasta. Namun, bagi para siswa yang hidup berkekurangan, ini akan menjadi masalah lagi, karena sedikitnya kualitas pendidikan yang akan didapat. Faktor pemicu permasalahan ini yaitu kurangnya daya tampung siswa. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. Permasalahan ini muncul terutama pada tahun-tahun lampau. Tapi pada saat ini, masalah itu sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan yang diharapkan itu pendidikan nasional yang dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun kenyataan atau realitanya itu masih banyak warga negara, khususnya warga usia sekolah, tidak tertampung di lembaga pendidikan sekolah yang ada. Upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu menyediakan daya tampung seluas-luasnya.
menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu, diharapkan pendidikan dapat semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin tercapai. Solusi lain yang diberikan seperti relokasi siswa ke sekolah negeri lain yang berada di luar zonasinya, dan ada pula yang bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa-siswa tersebut. Kita lanjut kepada permasalahan yang berikutnya, itu survei LIPI, kualitas pendidikan masalah utama Papua, Jakarta, CNN Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi permasalahan utama di Provinsi Papua. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh change.org dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Survei tersebut dilakukan terhadap 27.298 responden yang terdiri dari 3 kelompok, yakni 2% penduduk asli Papua, 3% penduduk Papua non-asli, dan 95% penduduk luar Papua. Survei dilakukan selama 3 minggu di bulan November 2017 lewat situs change.org. Sebanyak 44 responden menyatakan bahwa kualitas pendidikan rendah adalah masalah utama di Papua. Diikuti oleh 41% infrastruktur serta transportasi, dan 38% eksploitasi sumber daya alam serta investasi. Kata Direktur Komunikasi change.org Arif Aziz saat diskusi di LIPI, Jakarta Selatan. Ketika survei dilakukan secara spesifik kepada 3 kelompok responden, permasalahan pendidikan masih menempati posisi tinggi di antara permasalahan lain. Sebanyak 14,33% responden penduduk luar Papua menyatakan rendahnya kualitas pendidikan merupakan masalah utama. Permasalahan di bidang pendidikan semakin diperkuat dengan keinginan responden untuk memperbaiki sumber daya manusia di Papua bila menjadi pihak yang berwenang. Faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu rendahnya kualitas tenaga pendidik. Keadaan guru atau tenaga pengajar di Papua terlihat menyedihkan. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyaknya guru honorer. Selain itu, guru juga banyak belum berkompeten di bidangnya. Permasalahan ini hendaknya harus segera diselesaikan. Mengingat betapa pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan kita. Faktor selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang ada di Papua sangat minim sekali. Kurangnya bangunan di sekolah beserta infrastruktur lainnya juga berpengaruh dalam keminiman pendidikan di Papua. Karena tingkat kesadaran pengetahuan masyarakat untuk memulai pendidikan masih rendah. Masih banyak juga anak-anak di bawah umur yang memilih untuk bekerja, membantu orang tua, ataupun menjadi pekerja di tempat lain karena tidak tersedianya pendidikan yang baik di Papua. Upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kualitas pendidikan melalui program digitalisasi sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan yang berkualitas di tanah air. Seiring dengan perkembangan teknologi, Kemendikbud menghadirkan program digitalisasi sekolah di Provinsi Papua. Program digitalisasi sekolah di Papua dimulai di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kunjungan kerjanya di Wamena, Mendikbud Muhajir Effendi secara simbolis memberikan bantuan berupa komputer tablet dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan guru dan siswa mengakses berbagai sumber belajar digital. Melalui digitalisasi sekolah, Mendikbud berharap tahun depan para peserta didik bisa memanfaatkan platform yang disediakan Kemendikbud, yaitu portal rumah belajar sebagai sumber belajarnya. Kita masuk ke permasalahan selanjutnya, yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, belum adanya kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini mendorong banyaknya anak yang putus sekolah. Para pelajar juga banyak enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak penduduk NTB yang buta aksara. Tercatat 417.991 warga NTB menyandang buta aksara atau sekitar 16,48% dari total penduduk yang ada. Yang penyebab permasalahan ini yaitu dikemukakan oleh Zainul dalam laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ 2009 Gubernur NTB di Mataram di hadapan sidang paripurna DPRD NTB. Beliau menjelaskan masalah lain yang dihadapi adalah tenaga pendidik mata pelajaran tertentu yang masih kurang. Selain itu, minat masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi relatif masih rendah, sehingga masih tingginya angka buta huruf, kata Zainul. Menurutnya, di NTB hingga kini terdapat sekitar 417.991 warga yang masih menyandang buta aksara. Upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu, kata Zainul, pemerintah daerah melaksanakan sejumlah upaya antara lain
memberikan bantuan alat atau sarana bermain untuk merangsang minat belajar masyarakat. Permasalahan selanjutnya yaitu kita masuk kepada masalah efektivitas pendidikan di Pekanbaru. Pekanbaru.go.id, Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru meminta para guru kreatif dalam menyampaikan materi pelajaran dalam pembelajaran daring. Guru diminta membuat modul pelajaran yang mudah dipahami siswa. Dari keterangan PBB, efektivitas belajar daring itu hanya 33%, kata Kepala Desa Pendidikan Kota Pekanbaru Lamarti Ilyas Kamis. Menurutnya, melihat kurang efektif belajar daring, maka pihaknya sempat melaksanakan uji coba belajar tatap muka selama 2 pekan saat pandemi COVID-19. Namun, belajar daring kembali diterapkan melihat sebaran kasus COVID yang kembali meningkat di Kota Pekanbaru. Faktor penyebab permasalahannya yaitu guru kurang kreatif. Diharapkan guru harus kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses belajar mengajar agar siswa yang diajarkannya dapat paham dengan materi pembelajaran. Upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu guru dapat mengikuti program pelatihan guru agar dapat memberikan motivasi untuk guru dalam meningkatkan kemampuan kerjanya di sekolah. Kita beralih kepada masalah relevansi pendidikan masyarakat. Banyak 11.702 warga Agam Sumatera Barat Sumbar menganggur alias tidak punya pekerjaan. Sebagian besar pengangguran merupakan lulusan sekolah menengah atas. Jumlah pengangguran di Agam mencapai 11.702 orang dari jumlah penduduk 529.138 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan. Sebanyak 68,77% pengangguran itu berpendidikan SMA ke atas, kata staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Agam Isman Imran. Faktor penyebab permasalahan tersebut yaitu kurang mengikuti perkembangan zaman dan iptek, kurikulum yang terus berkembang dan maju, serta kurangnya soft skill dalam dunia kerja. Upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk mengurangi pengangguran adalah memberikan pelatihan keterampilan. Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat pada era globalisasi ini, sehingga kualitas tenaga kerja makin hari makin meningkat. Tuntutan mutu yang kian menjadi sorotan dalam dunia usaha. Kita masuk ke permasalahan terakhir, yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Banyak guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Makassar. Minimnya jumlah guru yang berada di daerah membuat setiap guru kerap mengajar tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Hal ini dilakukan agar setiap murid, khususnya yang berada di sekolah dasar atau SD, bisa merasakan semua pelajaran wajib yang mereka serap. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Alam Soba, tidak memungkiri di Sulawesi masih banyak guru SD mengajar berbagai pelajaran. Padahal sebenarnya mereka tidak memiliki ilmu lebih atau punya kompetensi di bidang itu. Belum meratanya penyebaran guru juga disoroti Federasi Serikat Guru Indonesia, yaitu FSGI. Hal itu membuat banyak guru yang mengajar bukan pada bidang asalnya. Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listiarti mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Pertama, guru yang sesuai dengan bidangnya tidak memiliki jam pelajaran, mengingat beberapa mata pelajaran telah dihapuskan seperti TIK untuk SMA dan Bahasa Inggris untuk SD. Yang kedua yaitu kurangnya guru pada mata pelajaran tertentu, sehingga memaksakan kesediaan guru yang ada untuk mengajar beberapa mata pelajaran. Ia menegaskan, guru yang mengajar bukan pada bidangnya kerap terjadi sehingga mereka mengajar dengan ilmu yang seadanya dan tidak kompatibel. Padahal guru yang kompatibel itu adalah unsur penting dalam mutu pendidikan. Tugas pemerintah yang utama adalah melakukan pemetaan, apa yang lebih dan apa yang kurang, maupun kebutuhan guru seharusnya berapa. Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, guru yang bisa merangkap satu mata pelajaran asal satu rumpun. Satu rumpun itu artinya satu bidang yang hampir sama, seperti matematika dengan fisika, kimia, dan ekonomi. Dia menjelaskan, peraturan itu telah tertuang dalam Permen nomor 62 tahun 2013, di mana guru tidak diperbolehkan mengajar mapel yang jauh berbeda dengan bidangnya. Meskipun begitu,
Ia mengakui kekurangan guru kerap terjadi pada sekolah-sekolah di daerah khususnya. Tapi tetap saja guru tidak bisa mengajar pada mapel yang jauh dari bidang asalnya. Hal itu dapat diatasi dengan program penyebaran guru di wilayah terluar dengan terluar, terdepan, dan tertinggal. Itu 3T yang dilakukan oleh Kemendikbud saat ini. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu keterbelakangan sarana. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor SDM, kurangnya tenaga pendidik di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah terpencil. Di Indonesia, profesionalisme guru dinilai masih rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia, antara lain, 1, masih banyaknya guru yang tidak menekuni profesinya. Yang kedua, hal ini mungkin disebabkan oleh masih rendahnya gaji guru, khususnya guru honorer. Yang kedua, adanya institusi pencetak guru yang kurang memperhatikan bagaimana output yang akan dihasilkan, sehingga sistem pendidikan yang diselenggarakan selama pendidikan guru berlangsung tidak mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, kurangnya motivasi guru dalam mengembangkan kualitas dirinya. Upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu pemerataan tenaga pendidik. Upaya pemerataan tenaga kependidikan antara lain melalui peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa strategi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelatihan semacam in-house training atau IT secara internal di KKG atau MGMP dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan profesionalisme guru. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya Oktarinda Prisa, NIM 1180071, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.